Ini sebenarnya nothing personal, gak ada urusan war, ini murni ekonomi. Bahwa Amerika Serikat sepertinya sengaja melakukan kekacauan untuk menaikkan harga emas, teman-teman. Bank emas kita di Pegadaian dan di Bank Syariah Indonesia sudah mengelola 153 ton emas. Wow. Selama ini emas Indonesia ditambang di negeri sendiri, tapi nilai ekonominya belum sepenuhnya berputar di dalam negeri. Sekarang permainannya mulai diubah oleh Pak Prabowo. Dolar AS dalam bahaya besar. Isinya, semua warga Amerika wajib serahin semua emas batangan dan koin emas ke bank sentral. Kalau nggak nurut, penjara 10 tahun atau denda $10.000. Itu setara 4 miliar rupiah. Indonesia kini memperkuat posisi sebagai pemegang cadangan emas terbesar ke-6 di dunia. Negara Singapura itu bisa jadi salah satu perantara kalian untuk bisa nikmatin cuan dari investasi emas tanpa perlu kena pajak progresif 5-35%. Panglima TNI dan Kapolri usut. Tidak mungkin 1.000 tambang berjalan ilegal tanpa pejabat kepolisian dan pejabat polisi. Diselundupkan sampai ke Dubai, di TV Terbarisskrim Polri bongkar jaringan penambangan emas ilegal sesuai arahan. Bea Cukai Soekarno-Hatta menggagalkan 2 upaya penyeludupan emas senilai sekitar 63 miliar dalam waktu kurang dari 24 jam. Guys, terbongkar nih. Ternyata Amerika bikin geger-geger perang. Alasannya cuma mau lunasin hutang. Selama ini cadangan emas mereka banyak, tapi tetap aja mereka gak bisa lunasin hutang-hutang mereka. Kecuali harga emas dikerek naik biar setara dengan jumlah hutang mereka. Baru tuh mereka bisa lunasin hutang itu. Itulah kenapa ada perang-perang ini, teman-teman. Tapi ternyata Pak Prabowo mencium gelagat Amerika dan Indonesia langsung bikin yang namanya bank emas. Belum 1 tahun berdiri saja Indonesia sudah kelola 150 ton emas dan menjadikan Indonesia sebagai negara dengan cadangan emas terbesar ke-6 dunia. Tujuan sebenarnya kemungkinan besar ya, bisa aja gue salah. Tapi menurut keyakinan gue, ini menaikkan harga emas sampai equal atau sama dengan US debt ceiling. Ini ya memang cocok logi, tapi kalau ini bener mah gila banget. Nah, kita lihat ya. US debt interest payment itu sudah mencapai 1 triliun di tahun 2026. Sedangkan dengan kenaikan yang tiba-tiba ini yang terus dipompa pakai perang lah, tarif war, seperti di video-video gue sebelumnya gue selalu bilang ini sebenarnya nothing personal, gak ada urusan war, ini murni ekonomi. Dan kalau lu lihat sekarang dengan kenaikan gold sampai level 4680 sekian, itu gold tuh sebenarnya sekarang reserve-nya sudah melebihi 1 triliun valuasinya, 1 triliun dolar. Artinya kalau dia mau square, ya sebenarnya US itu sudah bisa bayar utangnya dengan kenaikan gold. Jadi gampang ya, mau bayar utang yang begitu gede, udah bikin perang aja, ramein, tarif war lah, tembak-tembakan, Venezuela dirampok segala macam sampai goldnya terus naik sambil digoreng, akhirnya bisa bayar utang. Jadi ini adalah skenario yang pertama yang gue. Banyak ahli yang melihat bahwa Amerika Serikat sepertinya sengaja melakukan kekacauan untuk menaikkan harga emas, teman-teman. Dan dengan harga emas yang naik ini, nantinya mereka bisa untuk melakukan reevaluasi pada neraca keuangan Amerika Serikat untuk menutupi tumpukan utang yang sangat besar yang mereka miliki. Dan ini tuh dijelaskan oleh Bapak Gema Guryadi, founder dari Astronaci International. Tentu ini adalah pendapat pribadi dari Gema Guryadi. Nah, tapi kalau dilihat dari polanya, ini memang harga emas beberapa hari ini mengalami lonjakan. Dan perlu diketahui bahwa Amerika Serikat memiliki hutang yang sangat menggunung. Bahkan untuk bunga hutangnya aja itu mencapai 1 triliun dolar. Gila banget. Yang artinya pengeluaran dari bunganya itu udah setara dengan anggaran pertahanan mereka selama 1 tahun. Sebagai founder dari Astronaci International, Gema melihat ada strategi untuk menaikkan harga emas. Logikanya, pada saat dunia ini tidak stabil, investor bakal panik kan? Dan mereka membuang mata uang dolar lalu beralih ke emas sebagai aset safe haven. Akibatnya harga emas bakal melonjak drastis pada Januari. Dan kekacauan itu dilakukan lewat perang tarif, ketegangan politik, sampai menyerang independensi bank sentral atau The Fed. Perlu diketahui bahwa Amerika Serikat memiliki cadangan emas terbesar di dunia, 8.133 ton. Jadi kalau harga emas ini dipompa tinggi, valuasi cadangan emas Amerika Serikat nilainya akan naik berlipat ganda. Wah, gila banget sih ini teman-teman ya. Terbongkar nih, ternyata Amerika punya rencana untuk menaikkan harga emas untuk bisa membayar hutang-hutang mereka. Apakah isu-isu soal konspirasi, wabah, corona, terus juga keterlibatan Amerika terhadap perang-perang antar negara di dunia ini tuh benar?
Dan apakah Amerika memang setidak bisa itu membayar hutangnya sampai-sampai harus membuat skenario seperti ini, teman-teman? Ini pendapat dari Profesor Gemari. Kalau pendapat kalian gimana? Dengan adanya bank emas yang baru beroperasi 1 tahun, bank emas kita di Pegadaian dan di Bank Syariah Indonesia sudah mengelola 153 ton emas dengan nilai sekitar 360 triliun rupiah atau sekitar 20 miliar dolar Amerika Serikat. Mantap kali, Pak. Kan ada Selama ini emas Indonesia ditambang di negeri sendiri, tapi nilai ekonominya belum sepenuhnya berputar di dalam negeri. Sekarang, permainannya mulai diubah oleh Pak Prabowo. Tonton video ini sampai habis. Dalam pidato di sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR-DPD, Presiden Prabowo Subianto mengungkap sebuah angka yang luar biasa. Bank Emas Indonesia kini sudah mengelola sekitar 153 ton emas. Nilainya sekitar 360 triliun rupiah. Dan yang menarik, ekosistem Bullion Bank ini baru berjalan sekitar 1 tahun melalui kolaborasi Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia. Lalu, kenapa ini penting? Karena emas bukan sekedar barang tambang. Emas juga adalah aset keuangan. Selama ini, pembicaraan tentang hilirisasi biasanya berhenti pada smelter, pabrik, dan pengolahan mineral. Padahal ada tahap yang sering terlupakan, hilirisasi finansial. Dengan adanya bank emas yang ada di Indonesia bisa semakin terintegrasi dengan ekosistem keuangan domestik, mulai dari simpanan, perdagangan, penitipan, pembiayaan, sampai investasi. Artinya, nilai ekonominya semakin punya peluang untuk berputar di dalam negeri. Dan ini bukan sekedar soal jual beli emas. Ini soal bagaimana Indonesia membangun infrastruktur keuangan berbasis emasnya sendiri. Bayangkan, 153 ton emas, 360 triliun rupiah dalam waktu sekitar 1 tahun. Presiden Prabowo bahkan menyoroti capaian ini sebagai sesuatu yang patut diperhitungkan. Artinya, Indonesia bukan hanya negara yang punya cadangan dan produksi emas. Indonesia mulai membangun ekosistem keuangan emas sendiri. Dan kalau ekosistem ini terus berkembang, Indonesia berpotensi bukan cuma menjadi produsen emas, tetapi juga semakin kuat sebagai pusat perdagangan dan keuangan emas di kawasan. Inilah wajah lain dari hilirisasi. Bukan hanya mengolah sumber daya alam, tapi juga membangun sistem agar nilai ekonominya semakin banyak dinikmati di dalam negeri. Jadi pertanyaannya sekarang bukan cuma berapa banyak emas yang dimiliki Indonesia, tapi seberapa besar Indonesia bisa mengendalikan nilai ekonomi dari emas tersebut. Karena kalau emasnya ada di Indonesia, mengapa nilai tambahnya tidak sebanyak mungkin berputar di Indonesia? Menurut kamu, apakah bank emas bisa menjadi salah satu senjata baru untuk memperkuat kedaulatan ekonomi Indonesia? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Untungnya nih Pak Prabowo sudah membaca gelagat dari Amerika, teman-teman. Dan Indonesia langsung mengambil langkah cepat dengan membuat yang namanya Bank Emas Indonesia. Wow, luar biasa sekali. Presiden Prabowo langsung menyelamatkan emas-emas kita lewat bank emas. Bahkan belum ada 1 tahun nih, Bank Emas Indonesia sudah mengelola 153 ton. Dengan nilai mencapai 130 triliun rupiah. Wow. Luar biasa sekali. Ini adalah strategi Pak Prabowo nih untuk menyelamatkan kedaulatan kita. Salah satunya adalah emas ini. Dolar AS dalam bahaya besar. Tahukah kamu kalau sistem yang mengontrol harga bensin dan ekonomi dunia selama 50 tahun terakhir sedang diambang kehancuran? Namanya petrodolar. Sejak tahun 70-an, kalau kamu mau beli minyak, kamu wajib pakai dolar AS. Inilah yang bikin Amerika jadi negara superpower. Tapi sekarang, Cina sedang meluncurkan serangan balik yang mematikan lewat petro yuan. Mereka nggak mau lagi bergantung sama sistem perbankan barat. Masalahnya banyak negara ragu pakai yuan karena nilainya dikontrol Beijing. Solusi cerdik Cina, mereka bikin sistem golden loop. Setiap negara yang jual minyak ke Cina pakai yuan bisa langsung ditukarkan jadi emas fisik di bursa Shanghai. Ini adalah game changer. Negara produsen minyak nggak perlu takut lagi karena sanksi atau asetnya dibekukan AS. Karena mereka pegang emas bukan janji di atas kertas. Efeknya ke kita, harga emas dunia terus melonjak karena Bank Sentral Cina dan sekutu BRICS-nya terus memborong emas secara masif untuk menyaingi dominasi dolar. Pertanyaannya, apakah kita sedang melihat akhir dari era dolar? Dan kalau dolar tumbang, aset apa yang sudah kamu siapkan? Komen di bawah. Tidak bisa dipungkiri teman-teman kalau memang emas sekarang ini sudah menjadi alat pertahanan untuk melawan dolar. Makanya nih, hutang Amerika ini kan menumpuk banget gitu ya. Mereka
kesulitan untuk membayarnya. Dan salah satu cara yang bisa digunakan adalah dengan menaikkan harga emas yang seharga atau setara dengan utang-utang mereka, biar mereka bisa membayar hutang-hutangnya. Dan salah satu cara agar harga emas ini tuh naik, ya dibikinlah konflik, karena semua orang sekarang ini sudah mulai beralih ke emas. Gimana nih, makin masuk akal nggak teman-teman? Apa yang terjadi kalau negara tiba-tiba nyita semua emas rakyatnya? Kedengarannya kayak teori konspirasi, tapi sebenarnya ini dulu pernah terjadi. Sini gue jelasin. Kayak anak SD. Tahun 1933, Presiden AS Franklin Delano Roosevelt bikin peraturan Executive Order 6102. Isinya, semua warga Amerika wajib serahin semua emas batangan dan koin emas ke bank sentral. Kalau nggak nurut, penjara 10 tahun atau denda $10.000. Itu setara 4 miliar rupiah kalau disesuaikan inflasi hari ini. Waktu itu AS lagi krisis besar, The Great Depression. Dan karena dolar masih di backup sama emas, mereka nggak bisa cetak duit sembarangan. Solusinya, ambil emas rakyat. Habis semua emasnya disita, pemerintah langsung naikin harga emas dari $20 ke $35 per on. Artinya, negara langsung dapat keuntungan 75% cuma dari nilai tukar. Dan rakyat udah keburu nyerahin emasnya di harga murah. Nah, sekarang udah ada banyak negara yang mulai ngatur kepemilikan emas. Contohnya di India, tiap orang dikasih batas maksimal cuma boleh pegang beberapa gram emas. Jadi kalau lo tanya, negara bisa nggak sih sita emas rakyatnya? Jawabannya pernah. Bisa dan mungkin aja terjadi lagi. Ini gila lagi sih teman-teman ya. Bahkan untuk bertahan dari krisis, pemerintahan Amerika ternyata pernah menyita emas warganya. Dan kalau tidak nurut, ini bakal dikasih hukuman masuk penjara 10 tahun teman-teman. Wah, parah bener gitu ya. Pemerintah yang bikin utang tapi rakyatnya yang harus menanggung. Emas-emas rakyatnya harus disita. Apakah kejadian ini akan terulang lagi di Amerika, teman-teman? Operasionalisasi bullion bank di Indonesia bukan sekedar tempat penyimpanan, melainkan manuver strategis untuk mengonversi emas menjadi likuiditas sistem keuangan formal. Dengan akumulasi 153 ton emas senilai 359 triliun rupiah, Indonesia kini memperkuat posisi sebagai pemegang cadangan emas terbesar ke-6 di dunia. Langkah ini berfungsi sebagai tameng moneter dan instrumen de-dolarisasi untuk menjaga stabilitas rupiah di tengah volatilitas global. Mari cermati bagaimana kebijakan ini memengaruhi posisi tawar ekonomi Indonesia dalam jangka panjang. Indonesia ini ternyata menjadi pemegang cadangan emas terbesar nomor 6 di dunia. Dan dengan ini nih, rupiah nggak akan bisa diobok-obok lagi sama dolar. Ini nih, kalau kita punya cadangan emas yang banyak ya, ekonomi Indonesia akan tidak mudah untuk digoyahkan, bahkan rupiah kita juga gitu. Karena kalau emas kita melimpah, ini kita tidak akan tergoyahkan oleh yang namanya inflasi. Bahkan kita juga bisa terlepas dari sanksi geopolitik global. Karena secara tidak langsung nih, kita sudah melakukan yang namanya de-dolarisasi. Negara Singapura itu bisa jadi salah satu perantara kalian untuk bisa nikmatin cuan dari investasi emas tanpa perlu kena pajak progresif 5-35%. Loh kok bisa kok? Nah ini dia teman-teman ya. Jadi buat kalian yang belum tahu, ini triknya orang kaya ya. Seperti yang kita tahu, emas itu kan sedang tinggi-tingginya nih harga. Dan diprediksi akan semakin tinggi di era gejolak ekonomi dunia. Nah mereka orang kaya supaya nggak perlu bayar pajak besar di Indonesia, mereka biasanya mendirikan satu perusahaan di Singapura yang sifatnya adalah perusahaan investasi dan mereka beli emasnya di Singapura. Kemudian pada saat sudah naik mereka jual di Singapura, tidak dikenal yang namanya capital gain tax, tidak ada yang namanya pajak atas selisih keuntungan penjualan emas. Kemudian nanti perusahaan yang di Singapura bagi dividen ke orang yang ada di Indonesia. Nah, tinggal dinikmatin dividennya. Loh kok tapi dividen luar negeri kan kena 5-35% juga. Nah, nanti pada saat sudah ditarik mereka melakukan reinvestasi selama 3 tahun. Jadi selisih keuntungan penjualan emas yang mereka dapat, kemudian mereka investasikan lagi ke instrumen lain. Mereka gulung terus, tambah lama tambah kaya, tetap nikmatin cuannya emas tanpa perlu bayar pajak. Itu caranya orang kaya. Mantap kan? Singapura lagi teman-teman. Negara antek Mama Rika ini ternyata juga menjadi jalur gelap buat dagang emas para mafia yang mau hindarin pajak. Dan cara liciknya udah dijelasin nih sama Ko Vincent ini. Singapura ya, yang mendapatkan keuntungan gede dari Indonesia. Ini di bidang peremas-emasan nih teman-teman, masih digunakan juga oleh para mafia untuk mendapatkan keuntungan dan untuk menghindari pajak. Karena itu saya minta benar-benar Panglima TNI dan Kapolri usut. Tidak mungkin 1000 tambang
berjalan ilegal tanpa pejabat kepolisian dan pejabat polisi. Akhir tahun lalu, kita telah tutup 1.000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung. 1.000 tambang ilegal. Saya telah minta Panglima TNI dan Kapolri untuk usut. Masa 1.000 tambang pejabat TNI dan pejabat Polri nggak tahu. Nah. Kapolri dan Panglima TNI, ya, usut. Untuk apa negara kasih pangkat, kasih jabatan mereka-mereka kalau nggak bisa tertibkan ini? Saya bicara atas nama rakyat Indonesia. Ini wakil-wakil rakyat semua di sini. Pemimpin yang baik, komandan yang baik adalah yang berani menertibkan anak buahnya sendiri. Kadang-kadang kita sedih. Anak buah yang kita sayang, yang baru saja kita beri bintang, naikin pangkat, harus kita tindak. Tapi demi rakyat, demi negara, demi bangsa, harus kita lakukan. Saya sadar, saya disumpah di sini. Saya tidak bisa mengizinkan perasaan saya menentukan kebijakan saya. Saya harus menentukan kebijakan saya atas dasar kepentingan rakyat Indonesia. Karena itu saya minta benar-benar Panglima TNI dan Kapolri usut. Tidak mungkin 1.000 tambang berjalan ilegal tanpa pejabat kepolisian dan pejabat polisi. Tapi Menteri Keuangan usut bea cukai juga. Pak Prabowo, Presiden kita langsung kasih perintah kepada Panglima TNI dan juga Kapolri untuk memberantas maling-maling kekayaan alam kita. Salah satunya soal emas nih. Kita masih ingat kan dengan konten kita yang kemarin soal dugaan kalau Singapura selama ini mendapatkan emas dari kita sehingga mereka bisa menjadi pengekspor emas salah satu terbesar di dunia. Padahal mereka nggak punya tambang, nggak punya cadangan emas di dalam perut bumi mereka, teman-teman. Diselundupkan sampai ke Dubai, di TV Barisskrim Polri bongkar jaringan penambangan emas ilegal sesuai arahan, menindaklanjuti instruksi tegas Presiden Prabowo Subianto kepada Kapolri untuk memperkuat penegakan hukum terhadap tambang ilegal. Di TV Barisskrim Polri sukses membongkar sindikat penyelundupan emas lintas negara yang beroperasi hingga ke Dubai. Operasi terukur ini membongkar mata rantai kejahatan dari hulu ke hilir. Dipimpin langsung oleh Dirti Peter Barisskrim Polri Brigjen Pol Muhammad Irhamni, tim bergerak cepat menggerebek 2 unit apartemen di kawasan Sunter, Jakarta Utara, yang dialihfungsikan sebagai tempat penyimpanan serta pengolahan emas ilegal. Skala kejahatan ini sangat masif dan berdampak besar bagi perekonomian nasional. 2 warga negara asing asal India berinisial S dan AJ diringkus bersama barang bukti berupa 2,5 kg emas batangan dan cincin, 18 kg residu pengolahan emas, uang tunai, hingga dokumen ekspor ilegal. Berdasarkan penyelidikan, sindikat yang telah beroperasi selama 2 bulan ini mampu menyelundupkan hingga 30 kg emas setiap harinya. Jika dikalkulasikan, potensi kerugian negara dari satu kelompok ini saja mencapai 2,6 triliun rupiah setiap bulan atau menembus angka fantastis 30 triliun rupiah dalam 1 tahun. Langkah progresif dan berani ini membuktikan kehadiran negara yang sigap melindungi aset kekayaan bumi pertiwi. Dengan sinergi yang kuat, penegakan hukum yang presisi dari Barisskrim Polri menjadi garda terdepan dalam menjaga kestabilan ekonomi bangsa dan memastikan kekayaan Indonesia benar-benar berdaulat untuk kesejahteraan rakyat. Mari dukung terus langkah tegas Polri dalam membersihkan kejahatan sumber daya alam. Tulis pendapatmu di kolom komentar. Ditambah lagi kayak begini nih teman-teman ya, ternyata ada warga negara asing asal India yang memiliki tambang emas ilegal di Indonesia. Bahkan sehari ini mereka bisa mengolah 30 kg dan merugikan negara Indonesia, negara kita ini sampai 30 triliun rupiah setiap tahunnya. Ya pantas saja kalau Pak Prabowo langsung dengan tegas memerintahkan kepada Panglima TNI dan juga Kapolri untuk memberantas maling-maling kekayaan alam kita.
Bea Cukai Soekarno-Hatta menggagalkan 2 upaya penyeludupan emas senilai sekitar 63 miliar dalam waktu kurang dari 24 jam. Dan yang bikin kasus ini menjadi perhatian, 2 aksi tersebut menggunakan modus yang berbeda. Penindakan pertama terjadi ketika petugas mencurigai sejumlah penumpang WNA asal Cina di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta yang hendak terbang menuju Hong Kong. Awalnya, petugas menemukan emas berbentuk silinder atau menyerupai telur di dalam tas hand carry. Setelah dilakukan pemeriksaan dan analisis lebih lanjut, ternyata ada penumpang lain yang menyembunyikan emas dengan menggunakan pakaian dalam yang sudah dimodifikasi. Bahkan sebagian emas ditemukan disembunyikan di dalam rongga tubuh. Dari kasus pertama ini, 7 penumpang diamankan dan Bea Cukai menyita 41 keping emas dengan berat 17,436 kg dengan kadar mencapai 99,99% atau 24 karat. Nilainya diperkirakan sekitar 46 miliar. Belum genap 24 jam, petugas kembali menemukan kasus kedua. Kali ini modusnya berbeda. Seorang staf ground handling diduga membawa emas melalui jalur khusus karyawan untuk kemudian diserahkan kepada penumpang yang hendak terbang ke Dubai. Petugas menemukan 7 keping emas yang berbentuk cash bar dengan berat 6,357 kg senilai 17 miliar yang disimpan di dalam tas ransel dan koper kabin tanpa dokumen kepabeanan yang dipersyaratkan. Kalau digabung dari 2 kasus ini, Bea Cukai mengamankan 23,793 kg emas dengan nilai sekitar 63 miliar. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pengawasan tidak boleh berhenti pada orang yang membawa emas. Aparat juga akan menelusuri dari mana emas-emas tersebut berasal, siapa penerimanya, dan siapa saja yang terlibat dalam jaringan tersebut. Iya teman-teman, benar banget. Ini artinya emas-emas Indonesia ini banyak diincar sampai-sampai diselundupkan oleh warga negara asing. Ini semakin membuktikan nih kalau emas adalah aset dengan nilai yang sangat aman. Makanya nih banyak negara yang sudah melakukan yang namanya dedolarisasi, dan ini juga yang menjadi alasan Amerika agar bisa membayar hutang-hutang mereka. Gimana nih sekarang kalau menurut kalian, apakah semua ini masuk akal? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar.